Insan muda, sudah siapkah kamu? Lengser wengi, sliramu tumake, sirmo ojo tangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat insan muda. Malam ini kita akan kembali lagi menelusuri alam yang penuh dengan misteri. Ya, kami akan kembali menemani kamu dengan pengalaman-pengalaman menyeramkan yang sudah dikirimkan kepada kami. Sebelum kita mendengarkan pengalaman-pengalaman tersebut, pernahkah kamu mendengar mitos tentang burung hantu? Konon, burung ini dipercaya oleh sebagian orang menjadi media datangnya makhluk halus. Berbeda dengan gagak yang lebih disimbolkan sebagai burung penanda kematian, burung hantu menjadi simbol keberadaan makhluk halus. Untuk mengetahui sebuah rumah atau kawasan dihuni hantu atau tidak, kamu bisa saja meletakkan burung hantu di rumah atau kawasan tersebut. Ikat kakinya di atas genteng rumah, lalu tunggu burung itu bersuara pada malam hari. Konon, jika suaranya panjang seperti orang yang bernyanyi dan kepaknya dipukul-pukulkan ke badan rumah atau kawasan tersebut, pastilah dihuni oleh makhluk halus. Penasaran dan ingin mencobanya? Silahkan. Masih ada mitos lagi lainnya. Tapi, tunggu setelah sesi kedua nanti. Kalau begitu, kita mulai saja dengan pengalaman pertama untuk malam Jumat ini. Ingat insan muda, jangan pernah dengerin sendirian. Segarnya, setelah bekerja seharian, akhirnya aku bisa pulang dan mandi. Merebahkan diriku di atas tempat tidur dan memejamkan mata. Pikiranku saat itu masih terganggu deadline pekerjaanku. Di dalam kondisiku yang sangat turun itu, aku jadi berhalusinasi. Tadi saja, aku sekelebat seperti melihat seseorang yang lewat. Tapi aku rasa ini memang benar-benar halusinasiku saja.
Hujan yang belakangan ini turun tidak jelas semakin membuat keadaanku drop. Sampai suatu malam, aku merasa tidak enak badan. Sampai di depan rumah, aku tidak sanggup untuk berjalan masuk ke dalam rumah. Aku tarik jokku ke belakang, lalu menghela nafas. Malam ini, sepertinya aku akan tidur di mobil saja. Aku mematikan mesin mobil. Suasana pun kini menjadi hening. Bunyi jangkrik malam itu dan terdengar suara anjing tetanggaku yang sesekali menggonggong membuatku tambah mengantuk. Aku mengambil jaketku dan menyelimutkannya di badanku. Aku menutup mata, memulai untuk tidur. Tiba-tiba terdengar bunyi pagar rumahku terbuka. Mungkin terkena angin. Tapi kini terdengar bunyi langkah kaki. Sangat perlahan dan mendekat. Aku mulai khawatir. Lalu aku membuka mata dan... Oh ya Allah. Buset. Dasar ternyata itu Bang Iyep, hansip di komplekku. Mungkin kaget aja tuh. Dia menawarkan aku menutup pagarnya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah menutup pagar, ia pun pergi. Aku sempat akan beranjak tidur dalam rumah. Tapi... tiba-tiba kepalaku terasa sangat berat. Dan aku kembali bersandar ke kursi jok mobil. Aku pun melanjutkan lagi tidur. Namun belum sampai terlelap, bunyi pagar rumahku terbuka lagi. Nih Mang Iyep ngapain lagi sih? Baru aja mau tidur. Saat aku beranjak dan akan membuka pintu, astaga, itu kan bukan Mang Iyep. Di luar jendela mobilku sekarang berdiri sesosok manusia hitam dengan rambut yang sangat panjang. Astaga, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ternyata mimpi. Gara-gara bangun tiba-tiba, aku jadi tambah pusing. Aku mengambil botol air mineral yang masih tersisa, lalu kembali ke posisiku. Sekilas aku melihat ke kaca spion. Loh, kok pagarnya kebuka ya? Bukannya tadi Mang Iyep kan udah nutup rapat-rapat perasaan. Bodoh. Karena kepalaku sangat pusing, akhirnya aku jadi tidak terlalu memikirkannya. Kali ini aku terlelap.
Dan tiba-tiba mobilku bergoyang-goyang. Hah? Sontak aku terbangun. Astagfirullah, gempa! Karena takut, aku memutuskan berdiam di dalam mobil saja. Tapi aneh, saat aku perhatikan lagi, gantungan hiasan di teras rumahku sama sekali tidak bergerak. Padahal goyangan di dalam mobilku ini terasa sangat hebat. Karena heran, aku lalu keluar dari mobil. Astaga! Aku melihat beberapa sosok anak kecil hitam sedang menggoyang-goyangkan mobilku. Aku langsung berlari dan masuk ke dalam rumah. Ya Tuhan, kuncinya masih di dalam mobil. Dengan nafas terengah-engah, aku memberanikan diri. Perlahan, aku menengok ke arah mobilku. Dan kini, mobilku sudah berhenti bergoyang. Kini aku mengatur nafasku. Astaga! Kelebat. Aku merasa seperti ada yang berlari di sekitarku. Sekarang sepertinya ada di sebelah kiriku. Aku melihat dengan ekor mataku dan aku melihat rambut. Kontan aku langsung berlari keluar rumah. Aku langsung berlari tanpa tujuan. Setelah cukup jauh aku berlari, aku pun lalu berhenti. Ya Allah, itu apa? Aku memegang tumitku, lalu terduduk di bahu jalan. Kini aku menunduk memegang lututku. Ya Allah, dari awal. Ya Allah, aku salah apa sih? Dan tiba-tiba astaga, suara apa itu? Perlahan aku mengangkat kepalaku dan saat aku melihat, aku melihat ada sesosok wanita terbaring di depanku. Wanita itu mukanya hancur. Astagfirullah. Dan di kejauhan, aku juga melihat anak kecil berdiri di depanku dengan wajah yang sangat menyeramkan. Dan dia menuju kepadaku. Esok paginya,
Aku tidak masuk kerja. Badanku demam. Mang Iyep hansip komplekku dan teman-temannya semalam kaget karena aku berteriak-teriak di pinggir jalan. Mang Iyep pun bilang bahwa mukaku pucat sekali dan aku pun jatuh pingsan. Aku duduk di ruang tengah sambil sedikit melamun, lalu meneguk segelas air putih. Dan aku baru sadar bahwa malam kemarin adalah malam di mana tepat 1 tahun setelah kecelakaan itu. Iya, aku pernah menabrak seorang wanita dan anaknya yang sedang menyeberang jalan hingga tewas. Saat itu juga Namaku Joe. Aku seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Bandung. Sekarang, setelah masuk mahasiswa baru, aku menjadi angkatan paling tua di kampusku. Dulu aku yang sibuk menyiapkan ini itu untuk acara makrab. Tapi sekarang, aku berada di posisi sebaliknya. Aku diundang untuk acara makrab oleh anak-anak angkatan baru. Acaranya diadakan di sebuah komplek villa di daerah Lembang, yang sama sepertiku tahun lalu. Namun beda villa saja. Akhirnya tibalah hari itu. Setelah menyiapkan segala barang bawaanku, aku pun berangkat. Kami berangkat bersama dari kampusku di DU, tapi terpisah-pisah. Ada yang menggunakan motor, mobil, dan juga menyewa angkot. Dan akhirnya kami pun sampai. Sebuah villa yang nyaman dan modern. Setelah sampai, kami pun berbaur. Panitia mengadakan acara kecil-kecilan, dan sampailah pada acara bebas. Sekitar jam 12:30 dini hari, tiba-tiba saja temanku Hanam mengusulkan untuk pergi ke villa yang pernah kita pakai tahun lalu, yang jaraknya mungkin lumayan dekat. Kami pun bersiap-siap. Saat itu aku menghitung agar nanti tidak ada yang tertinggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orang. Dan kita pun berangkat dengan berjalan kaki. Udara dingin mulai menusuk. Komplek villa dengan banyak sekali tanah kosong membuat suasana di sana menjadi sepi sekali. Setengah perjalanan tidak ada kejadian apa-apa. Sampai suasana mulai berubah ketika kita mencium bau yang aneh. Bau apa ini? Bau yang baru kali ini aku cium. Seperti bau tanah, tapi berbeda. Tanpa menghiraukan, kami lanjut berjalan. Dan tiba-tiba
Kami semua kaget ketika tiba-tiba saja terdengar bunyi suara kuda yang menggeram. Aneh sekali. Di sana kita sudah mulai merasa tidak nyaman. Pasalnya tidak ada kuda di sini. Kami sempat memutuskan untuk kembali, namun dari jauh terdengar astaga, suara derap kuda. Suara derap kuda yang terdengar semakin mendekat ke arah kami. Kami saling berpegang tangan. Aku berada di belakang dan memegang tangan temanku. Aku yang berada di belakang dan memegang tangan temanku panik ketika suara langkah kuda itu sepertinya semakin mendekat. Semakin dekat ke arah kami. Dan kami langsung berlari panik. Sampai akhirnya suara itu hilang. Kami semua berhenti, menghela nafas sejenak. Dan kami yang masih berpegang tangan mencoba menenangkan diri satu sama lain. Aku pun mencoba menenangkan teman-temanku. Lalu aku menghitung ulang. Takutnya tadi saat berlari ada yang tertinggal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hah? 11? Aku coba tanyakan pada semuanya. Apakah ada di antara kita yang hilang? Tapi ternyata semuanya lengkap. Astaga, tunggu dulu. Aku baru sadar seorang yang tadi tangannya aku pegang sekarang tidak ada. Itu tadi siapa? Keadaan menjadi tak karuan hingga kami pun akhirnya tidak melanjutkan perjalanan dan memutar arah balik. Di depan sangatlah gelap. Satupun dari kami tidak ada yang membawa senter. Kami berjalan perlahan sampai salah seorang temanku berkata, astaga, astagfirullah, jangan lihat kanan, jangan. Semuanya jangan lihat kanan, jangan ada yang lihat kanan, jangan. Astagfirullah. Semua menjadi tambah panik. Aku yang penasaran tak sengaja melihat dan astaga, aku melihat satu sosok hitam tinggi dan sangat besar. Astagfirullah. Lututku benar-benar lemas. Temanku berusaha mengangkatku dan membawaku berjalan. Aku benar-benar lemas. Sampai akhirnya kami yang berhasil berjalan dan akhirnya berhasil melewati sebuah villa lain. Gak menemukan cahaya. Kami berhenti sejenak. Teman-temanku khawatir dengan kondisiku. Setelah merasa cukup tenang, aku mencoba berdiri. Aku merasa pandanganku masih kemana-mana, tidak fokus. Sampai entah kenapa mataku terkunci pada satu jendela yang ada di villa kosong itu. Dan belum sempat aku tenang dari kejadian tadi, tiba-tiba muncul orang wanita yang sangat cantik dari balik jendela. Siapa itu? Dia tersenyum kepadaku. Sempat aku kagum sejenak, seperti terhipnotis. Namun aku menjadi ketakutan ketika wanita itu menghilang.
Entah bagaimana, paginya aku sudah berada kembali di villa. Teman-temanku saat itu terlihat sedang bersama seorang pria yang nampaknya kuncen di sini. Dan ternyata memang ada satu larangan di daerah itu untuk tidak berjalan-jalan malam lebih dari jam 1. Karena pada jam-jam itu mereka yang berjalan-jalan. Insan muda, sudah kamu dengarkan 2 cerita. Apakah masih kurang? Tenang, masih ada 1 cerita lagi yang bisa kamu simak setelah ini. Tapi sebelumnya, ada 1 mitos lagi tentang burung hantu yang perlu kamu ketahui. Konon, selain bisa mendeteksi makhluk halus di sebuah tempat, burung hantu ternyata juga bisa mendatangkan makhluk halus ke sebuah tempat. Apabila seseorang memelihara burung hantu, lambat atau cepat, burung hantu tersebut akan mengundang makhluk halus. Sebuah rumah atau kawasan yang tadinya tidak ada makhluk halus, dengan adanya burung hantu akan didatangi, bahkan dihuni oleh makhluk halus. Bagi mereka yang sudah tahu, biasanya mereka enggan atau menolak jika ditawari memelihara hewan yang satu ini. Sebab hewan ini bisa membahayakan si pemilik dan seisi rumah dengan datangnya makhluk halus. Itulah sekilas mitos tentang burung hantu yang mungkin perlu kamu ketahui, insan muda. Malasnya jika harus menyetir malam-malam. Kalau bukan karena tugas, aku tidak mau keluar malam seperti ini. Tapi harus bagaimana lagi? Kuliah sambil bekerja itu yang menyebabkan terkadang banyak mata kuliah yang keteteran karena jam kerjaku yang kurang berimbang. Seperti malam ini, mau tak mau aku harus keluar untuk mencari bahan-bahan tugas pengganti. Walau sekarang hampir pukul 11 malam, tanpa menyerah, aku telusuri jalan pacuan kuda yang berlubang dan gelap itu. Lalu tiba-tiba, ketika aku sedang mencoba menjalankan mobilku di jalan pacuan kuda, astagfirullahaladzim, seekor ayam terbang dari arah kejauhan. Lalu ayam itu menghantam keras kaca depan mobilku. Oh, sial banget sih. Aku membunyikan klakson mencoba untuk mengusir ayam itu. Tapi ayam itu malah mengepak-kepakan sayapnya. Ih. Dan tiba-tiba mesin mobilku mendadak mati. Aduh, jangan mati di sini dong. Ayo bisa.
Mana? Ya, ayo dong. Dan ketika aku sedang panik menyalakan mobil, tanpa sengaja aku mendengar pintu mobil terbuka. Hah? Pintu belakang mobilku dibuka oleh seseorang. Aku langsung berbalik, dan ketika aku melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Dan astaga, ya Allah, pintu mobilnya tiba-tiba saja tertutup sendirian. Dan loh, kok sayup-sayup aku mendengar seseorang bernyanyi di belakang mobilku. Padahal aku yakin tadi tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam mobilku. Dalam kepanikan itu, aku terus berusaha menyalakan mobilku. Ayo dong, please, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku terus mencoba sampai akhirnya, ayo bismillah. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya mobilku menyala juga. Dengan kecepatan tinggi, aku hadang jalanan berlubang. Aku tidak peduli lagi mobilku akan kotor. Belok kanan. Aduh, ayo dong. Ya, belok kiri. Dan tiba-tiba aku merasakan sebuah sentuhan tangan yang menggenggam erat pahaku. Dan ketika aku memalingkan wajahku, di sampingku, ya Allah, aku mengemudikan mobilku dengan kencang. Aku tidak tahu kapan perempuan itu hilang. Sampai akhirnya aku berada di Jalan Gold Timur. Aku berulang kali memencet bel yang menempel di pintu besi. Dan tak lama temanku Tian muncul dari pintu rumahnya. Ia membuka pintu besi itu dan mengajakku masuk. Nafasku masih tersengal. Dan Tian yang keheranan melihatku langsung memberikanku segelas air minum. Setelah kondisiku tenang, aku lalu bercerita kalau tadi di Jalan Pacuan Kuda, aku bertemu dengan seorang perempuan berbaju merah dengan rambut yang sangat panjang masuk dan bernyanyi di mobilku. Dan dengan sedikit berbisik, Tian menjelaskan kalau itu adalah hantu perempuan penunggu jalan tersebut. Dan konon kuntil anak ini senang sekali menggoda orang yang sering menyetir sendirian di malam hari di Jalan Pacuan Kuda. Dan malam itu pun aku tidak pulang. Aku menginap di rumah Tian. Dan ketika aku dan Tian hendak tidur, aku mendengar seseorang mengetuk pintu kaca. Aku dan Tian saling berpandangan.
Lalu Tian berdiri perlahan, dan dengan hati-hati dia menghampiri gorden itu. Aku yang berada di atas kasur membungkus tubuhku dengan selimut sambil mengikuti Tian dari belakang. Lalu ketika Tian membuka gorden itu... Bapak ngapain sih di luar malam-malam kayak gini? Pakai ngetuk-ngetuk kaca segala, ngagetin orang tahu. Enggak, itu temannya Neng Vika. Kok nggak disuruh masuk? Kasian loh nunggu di mobil. Mana perempuan lagi. Ayo, ajak masuk. Hah? Aku dan Tian saling berpandangan. Lalu... Itulah tadi rangkaian kisah-kisah menyeramkan untuk malam Jumat ini. Semoga dapat memberikan banyak manfaat untuk kamu. Sekali lagi insan muda, cerita-cerita malam ini kami buat bukan sekedar untuk menakuti kamu, tapi kami ingin membuka mata dan pengetahuan kamu kalau ternyata alam lain memang benar adanya. Dan semoga bisa menambah rasa percaya kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kami pamit undur diri. Kita bertemu lagi di malam Jumat selanjutnya. Dan selalu ingat insan muda, jangan pernah dengerin